Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, para pecinta Hari Raja Channel yang berbahagia. Hari ini saya ingin membahas soal aparatur sipil negara ASN yang ada di Boyolali. Yang kemarin sempat viral adalah rekaman video seorang ASN perempuan yang sedang makan di sebuah warung atau kantin mungkin. Itu terekam dia ngomong mengeluhkan tentang pemaksaan-pemaksaan politik yang ada di dalam lingkungan Kabupaten Boyolali. Dia menceritakan bahwa seluruh ASN Boyolali itu diwajibkan memilih Ganjar Pranowo. Sekarang karena gubernur yang sudah mencapreskan diri adalah Ganjar Pranowo dan dia dari PDIP. Artinya apa? Sebelum Ganjar Pranowo jadi capres, itu arahannya atau paksaannya adalah memaksa memilih Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP dengan sanksi-sanksi tertentu. Jika tidak memilih akan dipindah ke tempat yang jauh, lalu diberi sanksi yang berat lah. Artinya ada seorang ASN yang saya pernah ketemu itu, dia seorang guru yang tiba-tiba harus dipindah jauh karena dia berbeda pilihan politik dengan bupatinya. Waktu itu bupatinya Seno Samudro. Lalu banyak orang berkomentar setelah itu viral bahwa itu hoax, bahwa itu berita tidak benar. Lalu penjabat gubernur Jawa Tengah itu juga mengatakan bahwa Bupati Said sekarang ya, itu tidak pernah memerintahkan ASN untuk memilih partai tertentu, dalam hal ini PDIP, memilih calon tertentu, dalam ini ada Ganjar Pranowo. Memang Pak penjabat gubernur, Bupati tidak memerintahkan, tapi yang memerintahkan adalah Bupati satunya, di belakang Bupati. Jadi di Boyolali itu ada orang yang jauh lebih berkuasa dari Bupati. Dan saya yakin semua orang di Boyolali, baik itu ASN maupun warganya, rakyatnya itu tahu siapa orang itu. Orang yang jauh lebih berkuasa dari Bupati. Itu ada. Dan dialah yang memerintahkan. Jadi kalau ada orang yang membantah video viral dari ibu-ibu ASN tadi, itu saya akan membantahnya. Karena saya pernah mewawancarai beberapa ASN Boyolali dan menyatakan hampir sama, bahwa dia diwajibkan untuk menjadi tim sukses, diwajibkan untuk menghitung suara yang diperoleh di daerahnya, di tempat tinggalnya, di sekitar tempat tinggalnya. Itu suaranya berapa, PDIP dan sebagainya. Dia semacam menjadi orang PDIP yang terpaksa harus menjadi orang PDIP, karena kalau tidak dia pasti akan mendapat sanksi yang berat. Nah, sekarang yang harus dilakukan apa? Kita membutuhkan keberanian. Saya memompa keberanian panjenengan masyarakat Boyolali untuk berkata apa yang sebenarnya terjadi. Jangan takut. Ini PDI Perjuangan tinggal menunggu hari kok. Semua ada ajalnya. Semua makhluk itu ada ajalnya. PDIP adalah makhluk ciptaan Allah dan dia pada saatnya akan berakhir. Dia akan ajal juga. Nah, ini tinggal menunggu waktu aja. PDIP akan habis karena begitu banyaknya kasus korupsi dan sebagainya yang melibatkan PDIP, dan rakyat sudah sangat-sangat muak dengan partai ini, sehingga partai ini sebentar lagi juga akan selesai. Jadi jangan takut. ASN Boyolali bersuaralah. Sampaikan apa yang benar. Karena kita ingatkan waktu zaman Pak Harto, zaman rezim Orde Baru, itu ada isu tapi benar, rahasia umum bahwa semua PNS, pegawai negeri sipil itu wajib memilih Golkar. Kalau tidak akan diberi sanksi, dan itu waktu itu orang sudah membantah dengan berbagai macam dan tidak ada yang berani ngomong. Dan kenyataannya benar kan, bahwa mereka seperti itu. Dan siapa yang nyangka bahwa Orde Baru akan runtuh? 32 tahun dia berkuasa. Ternyata runtuh juga. Akhirnya semua dibongkar. Nah, ini PDIP ini hanya belum sampai puluhan tahun lah berkuasa. Artinya dia juga akan runtuh juga, dan insya Allah ini adalah Mulkan Jabarian, itu adalah ini akhir dari fase keempat Mulkan Jabarian. Jadi ketika Allah mengizinkan orang-orang zalim untuk berkuasa,
Ini adalah saat-saat terakhir, jadi jangan takut bersuara. Karena suara Anda itu dijamin undang-undang. Kita itu negara demokrasi yang semua rakyatnya boleh bersuara. Jadi ayo, ASN Boyolali, kita bersuara. Saya awali, saya yang bersuara dulu. Bahwa coba anggota Dewan dari DPR RI, cobalah sekali kumpulkan 20 orang ASN Boyolali secara diam-diam. Kumpulkan mereka di tempat tertutup, di tempat yang aman, terlindungi, lalu suruh ngomong apa adanya dan dia dibuat perlindungan yang betul-betul kuat untuk mereka. Saya yakin mereka akan bicara. Saya yakin mereka akan bicara sesuai dengan fakta. Mereka akan berkata jujur ketika ada orang yang melindunginya. Nah, anggota Dewan, kalau Anda masih menjadi wakil kami, wakil rakyat kami, cobalah sekali-kali ajak mereka diam-diam PNS atau ASN di Boyolali. Ada 20 orang atau 30 atau 100, atau yang paling nggak kelihatan ada 5 aja. Diam-diam diajak di tempat yang tertutup, terlindungi, tidak disiarkan, tidak direkam. Kalau toh direkam ini adalah perjanjian rekaman hanya untuk anggota Dewan, mereka pasti akan ngomong apa adanya. Jadi itu sementara untuk Boyolali, nanti akan saya usahakan mewawancarai beberapa ASN secara tertutup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.